adalah tentang ru'yah sholihah sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Imam Bukhari bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah dalam bentuk mimpi yang benar tatkala tidur. Jadi ini peristiwanya sebelum atau tidak terjadi pada saat Rasulullah berada di Gua Hira. Mimpi itu yang dialami oleh Rasulullah selama 6 bulan, dan dalam mimpinya nampak secara jelas sehingga digambarkan seperti waktu subuh. Nah, apa maksudnya? Di antara para ulama kemudian menyampaikan tentang mimpi Rasul yang selama 6 bulan ini, bahwa Rasulullah SAW itu berdakwah selama 23 tahun. Jika dibagi per 6 bulan, maka itu selama 46 semester. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama kemudian yang menyampaikan yang lain bahwa mimpinya para nabi itu benar, karena mimpi yang benar itu adalah sepersekian dari kenabian. Mimpi yang benar yang dimaksud adalah menampakkan sesuatu yang sesungguhnya itu gaib, tapi nampak sangat jelas. Ya, sebagaimana misalnya banyak nanti kita dapatkan beberapa peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang mimpi-mimpi para nabi. Dan mimpi yang benar itu adalah juga seperti karakter kenabian atau seperti akhlak yang terpuji. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, akhlak terpuji, perangai yang baik, dan bersikap sederhana adalah salah satu dari 25 ciri kenabian. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Hadirin rahimakumullah, ada satu hadis yang disampaikan Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit, di mana Rasulullah bersabda, ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Mimpi seorang mukmin adalah 1/46 bagian dari kenabian. Apa maknanya? Bahwa kenabian adalah murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kenabian itu murni dari Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, innallaha yastafa minal malaikati rusulahu wa minan nas innallaha samiun alim. Allah yang memilih para utusan dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia. Sesungguhnya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi dipilihnya para malaikat termasuk para nabi itu merupakan sebuah anugerah. Kalau bisa dikatakan hibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Yang kedua hadirin, kenabian itu satu kesatuan dan tidak bisa dibagi. Tidak istilah ada 1/4 kenabian. Dan yang perlu kita ingat bahwa sebaik apapun mimpi kita manusia biasa itu bukan wahyu. Jadi yang perlu kita ingat itu. Jadi sudah, kenapa? Karena Allah sudah menentukan bahwa Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Sehingga kalau ada manusia yang kemudian mendapatkan mimpi-mimpi yang indah atau
atau mimpi-mimpi yang luar biasa, sekalipun itu berkaitan dengan urusan agamanya, maka itu bukan wahyu. Itu bukan wahyu. Hadirin rahimakumullah. Bahkan dulu saya punya seorang teman, Pak. Seorang teman, dia menceritakan bahwa kalau dia melakukan kesalahan, itu mungkin korin atau jin lah, itu maka malah membisikkan, Pak. Jelas kata dia. Jadi nyuruh kebaikan, bahkan kalau dia melakukan kesalahan itu dipukul. Itu dipukul. Ini kalau kayak gini kan bisa jadi dukun, Pak. Ya enggak? Dan itu nyata betul. Hadirin rahimakumullah. Lalu terkait dengan mimpi kita gimana, hadirin? Setiap orang itu kan mesti pernah, dan mungkin bukan hanya sekali, sudah sekian puluh kali kita itu mimpi. Maka penjelasannya akan bisa kita dapatkan dari kalimat Rasul ketika Rasul mengatakan ar-ru'ya salasun hadisun nafs wa takhfifus syaitan wa busra minallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membagi mimpi menjadi 3 bagian. Yang pertama kata Rasulullah adalah hadisun nafs, bisikan jiwa. Yang kedua wa takhfifus syaitan, rasa takut dari setan. Yang ketiga wa busra minallah, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah. Pertama adalah tentang hadisun nafs. Jadi orang bisa saja kemudian bermimpi, tapi sesungguhnya mimpi yang kemudian dialami itu hanya bisikan jiwa atau lintasan pikiran yang memang itu terjadi sebelum kita tidur. Ya. Jadi lintasan itu muncul kemudian terbawa sampai tidur. Itu yang disebut dengan hadisun nafs. Yang kedua adalah mimpi baik. Mimpi baik apa saja, hadirin? Mimpi baik. Maka apa kemudian yang harus kita lakukan? Pertama, memuji Allah. Memuji Allah. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kebaikan yang kita alami dalam mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Yang ketiga, menceritakan hanya kepada orang yang solih dan ia mencintainya. Jadi boleh menceritakan mimpi baik kita, tapi khusus kepada orang yang solih, artinya seorang ahli ilmu dan dia mencintai kita. Jangan sembarangan kita menceritakan apapun yang pernah kita alami, hatta mimpi baik sekalipun. Kalau mimpi buruk jelas Pak nggak boleh. Jadi sebenarnya kalau mimpi buruk itu nggak usah diceritakan. Misalnya ada orang mimpi ketemu ular, udah nggak usah diceritakan Pak. Karena apa? Karena akan menimbulkan fitnah. Atau misalnya orang menceritakan saya mimpi gigit saya tanggal gitu, itu juga nggak boleh. Kenapa? Apalagi itu sudah berkaitan dengan apa yang disebut dengan khurafat atau tatayur, mempercayai sesuatu yang kemudian dianggap menjadi sebuah kepastian. Contoh misalnya mimpi yang baik ini Pak, panjenengan misalnya satu saat mimpi katakanlah sampai Masya Allah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tentu kebahagiaan, hadirin. Tetapi kalaupun kita kemudian mendapatkan mimpi seperti itu, hendaknya kita bisa membatasi. Kalaupun harus menceritakan apa yang pernah kita lihat dalam mimpi itu,
maka dikhususkan kepada orang-orang yang betul-betul memiliki ahli ilmu. Dan dia, kata Rasulullah, orang itu harus mencintainya. Ya. Jangan sembarangan menceritakan itu. Karena misalnya gini, satu saat bisa antara kita itu kemudian mimpi gitu, bahkan bertemu dengan Rasulullah, mungkin bahkan lebih dari itu. Kalau kemudian ceritakan kepada orang sembarangan, Pak, bisa jadi menjadi olok-olokan, atau bisa jadi kemudian orang itu malah hasud atau dengki. Masa wong kaya kon ngimpi ketemu Kanjeng Nabi? Hadirin rahimakumullah, ini diantara panduan yang disampaikan oleh Islam kepada kita. Jadi kalau mimpinya mimpi baik, maka ucapkanlah hamdalah, mohon kepada Allah agar itu menjadi sesuatu yang Allah wujudkan. Yang ketiga, kalaupun harus menceritakan, maka menceritakannya kepada orang-orang yang memiliki ahli ilmu. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau kemudian kita mimpi buruk. Di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu kalau kita mimpi buruk, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mimpi yang kita alami jangan sampai terjadi. Ya. Minta kepada Allah. Yang kedua, ya di antara bentuknya adalah membaca doa atau doa perlindungan. Di antaranya misalnya hadirin, ada banyaklah doa yang dibaca. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sudah cukup. Atau misalnya baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu di antara. Yang ketiga, jadi meludah ke arah kiri sebagai bentuk melecehkan setan. Tapi meludahnya tidak sampai keluar, Pak. Hanya kayak coh gitu aja lah. Tapi jangan anggap apa sih ngiringane nyong sebelah kiri setan ya, kayak gitu, bukan. Ya, jadi kalaupun misalnya kita harus meludah, meludahnya tidak sampai keluar ludahnya. Nah, yang keempat, jangan menceritakan kepada orang lain. Jangan menceritakan. Sudah, Pak, cukup buat kita saja. Karena justru ketika menceritakan itu, setan akan menjadikan itu sebagai fitnah. Apa? Rasa takutnya dia akan semakin kuat untuk membelenggu kita. Sudah, Pak, cukup buat kita saja itu. Bahkan terhadap suami pun jangan gitu. Karena setan justru apa? Membuat itu artinya menandakan bahwa setan tahu kita itu takut luar biasa. Ia takut, makanya tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, baca doa, baca ta'awud, memohon kepada Allah perlindungan agar apa yang kita alami jangan sampai terjadi. Setelah itu cukup sudah. Nah, jadi suami kalaupun mimpi buruk tidak perlu menceritakan kepada istrinya, istri pun tidak perlu kemudian menceritakan kepada orang tua, atau anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak. Cukup buat diri sendiri. Yang ketiga, yang lain selanjutnya adalah jika memungkinkan berpindah posisi. Pindah posisi. Yang terakhir adalah melaksanakan sholat ketika terbangun. Ini juga salah satu di antara cara kita mengusir godaan setan. Makanya kalau orang kemudian bangun, orang itu bangun lantas itu artinya bahwa telah terputus satu belenggu setan. Ketika kita berwudu, maka terputus belenggu yang kedua. Ketika kita sholat, maka akan memutus ketiga belenggu yang diikatkan setan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran akan banyak kita dapati tentang mimpi-mimpi para nabi Allah. Misalnya Allah menyebutkan dalam surat As-Saffat ayat 103, Inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara.
Kata Nabi Ibrahim kepada Israil, "Inni ara fil manam." Sesungguhnya ara, aku melihat fil manam, dalam tidur, adbahuka, aku menyembelihmu. Ini satu contoh. Lagi-lagi pertama adalah mimpinya para nabi itu wahyu, tapi mimpi kita itu bukan wahyu. Ya Pak ya. Suatu saat misalnya ngimpi, maaf ya billah, ngimpi gon mata ini wong misalnya gitu, maka jangan dilakukan. Karena itu hanya berlaku bagi Nabi Ibrahim saja. Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf itu melihat ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan. Oleh karena Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya, aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan itu mereka sujud kepadaku. Ini ra'aituhum li sajidin, aku melihatnya mereka itu sujud kepadaku. Nah, kata Nabi Yakub, itu tanda kerasulan, itu artinya bahwa engkau suatu saat akan diangkat menjadi seorang nabi. Atau mimpinya seorang raja Mesir, ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu di penjara, mimpinya apa? Ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi betina. Termasuk mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di perang Badar, yaitu Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang peristiwa perang Badar itu, bahwa Allah akan memenangkan di antara 2 pasukan. Bahkan Rasulullah sudah ditunjukkan orang-orang kafir setiap pribadinya itu sudah ditunjukkan sama Allah di mana mereka akan mati. Jadi Abu Jahal akan mati di mana, Umayyah bin Khalaf itu di tempat-tempatnya sudah Allah perlihatkan. Termasuk mimpinya para sahabat lah. Ada di antara mimpi para sahabat. Atau mimpi Rasulullah SAW, misalnya suatu saat Rasulullah bermimpi dan mimpi itu diceritakan kepada sahabatnya, termasuk diantaranya Umar. Rasul lihat suatu saat, kata Rasulullah, aku bermimpi, dalam mimpiku aku melihat sebuah istana yang sangat indah, sangat indah. Rasul sangat takjub itu. Ini Pak, jadi gambar ini Pak, Rasul kan nanti akan mendapatkan surga jauh ya Pak, ya, kualitas yang sangat tinggi. Tapi yang namanya keindahan surga itu memang tidak akan pernah membuat orang itu merasa bosan. Mohon maaf nih, mohon maaf. Kalau misalnya gini, mungkin panjenengan pernah berkali-kali menempati sebuah hotel untuk bermalam, pernah nggak Pak? Pernah. Mungkin pertama kali datang kagum, tapi sehari, semalam, 2 malam, kayaknya biasa ya Pak, ya kan? Bahkan nanti datang lagi sudah tidak lagi itu. Tapi tidak dengan surga Pak. Kenikmatan surga itu ketika ditunjukkan membuat itu sesuatu seolah-olah Masya Allah. Padahal yang nanti akan diberikan oleh Allah boleh jadi itu lebih indah. Rasul melihat surganya yang akan diberikan oleh Allah kepada Umar radhiyallahu anhu itu kagumnya luar biasa. Padahal surganya Allah Rasulullah lebih. Maka kemudian kata Rasulullah, tapi aku di situ aku pengen masuk, tapi karena ada perempuan yang di dalam itu, aku jangan jadi masuk. Kata Rasulullah, sebab aku tahu Umar orangnya pencemburu. Ketika diceritakan seperti itu, Umar nangis gitu. Ya Rasulullah, masa aku harus cemburu kepadamu? Jadi cemburu itu nggak kenal batas. Aja dume misalnya wong karo ustadz kian sing wadone nyong lagi ngomong karo ustadz ya ora apa-apa, enggak begitu. Cemburu ya tetap cemburu. Hadirin rahimakumullah. Atau Umar bin Khattab juga pernah bermimpi yang dalam mimpinya dia melihat seakan-akan seekor ayam jago itu mematuku sekali atau 2 kali. Kata Umar mentakwilkan mimpinya bahwa suatu saat aku akan dibunuh oleh seorang Ajam, artinya bukan orang Arab.
dan itu memang benar terjadi. Hadirin, itu diantara beberapa tentang penjelasan mimpi.